Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mau. Kebaktian Minggu Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican. Hidup dalam hikmat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita dalam kebaktian Minggu 15 Agustus 2021. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, hikmat atau kebijaksanaan begitu penting dalam kehidupan manusia. Tanpa hikmat, kita bisa salah jalan. Oleh karena itu, kita berharap memiliki hikmat kebijaksanaan dalam hidup. Hikmat tidak dapat diukur dari banyaknya usia atau banyaknya gelar dan jabatan yang dimiliki. Dan setiap kita, setiap waktu, mesti terus mencari dan berlatih menjadi bijaksana. Kristus adalah hikmat yang dari Allah. Ia hadir dan membimbing kita untuk terus bertumbuh dalam hikmat. Terpujilah Tuhan Sang Surya kehidupan. Marilah kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Ya Tuhan sumber rahmat, Engkau mengenal kami satu persatu dengan tabiat kami yang penuh dengan kecemaran dan ketidaktaatan. Ya Tuhan, ampunilah kami yang sering mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, sering mengabaikan peringatan-peringatan-Mu, bahkan melalaikan didikan-Mu, dan hidup menuruti kehendak diri sendiri. Ya Roh Kudus, sinarilah hati juga akal budi kami,
dan bimbinglah agar dalam mengambil berbagai keputusan dalam kehidupan ini kami tetap mendengarkan arahan-Mu. Kiranya Kau tumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepadamu. Amin. Di hadapan Allah, kita mengakui dosa kita, dan dalam kerendahan hati, kita menyambut anugerah Allah, sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3, ayat 15 sampai dengan 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah sumber hikmat. Kepadamu kami memohon kebijaksanaan. Ya Allah, kepadamulah segala kemuliaan. Bagi kemuliaan-Mu, kami persembahkan hidup dalam hikmat-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena tuntunan-Mu dan hikmat-Mu tinggal dalam hati kami, memampukan kami untuk melihat, merasakan, dan mengalami kehadiran-Mu yang menolong kami melanjutkan kehidupan dalam keseharian. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menerima, mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salomo memohon hikmat. 1 Raja-Raja 2 ayat 10 sampai dengan 12, dilanjutkan pasal 3 ayat 3 sampai dengan 14. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Dan Salomo menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan
di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan keseharian, ada orang yang mengungkapkan bahwa orang pintar belum tentu bijaksana, namun orang bijaksana pasti pintar. Benarkah pernyataan ini seolah hendak mengatakan bahwa orang pintar, cerdik, sangat mudah terjatuh ke dalam sikap picik dan licik ketika tidak dituntun oleh hati nurani, peri kemanusiaan, dan kebenaran. Sedangkan orang yang bijaksana
ada hikmat yang menuntunnya, sehingga bukan hanya pintar, cerdas, tetapi dia tidak akan picik, tidak akan licik, tidak akan merugikan orang lain. Namun sebenarnya ungkapan tadi membawa kita dalam perenungan yang lebih mendalam. Apa itu hikmat? Apa itu bijaksana? Bijaksana atau kebijaksanaan dalam bahasa lainnya memang disebut hikmat. Kata hikmat berarti kebijaksanaan atau kearifan. Sedangkan kebijaksanaan itu berarti kepandaian menggunakan akal budinya dengan pengalaman dan pengetahuan, atau juga berarti kecakapan bertindak ketika menghadapi kesulitan. Setidaknya itulah yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara itu di dalam ensiklopedia Alkitab, di sana disebutkan bahwa kata hikmat yang berasal dari kata Ibrani hokma, yang kemudian dapat beralih menjadi hakim dan hikmat. Kata ini juga dalam bahasa Yunani memiliki padanannya, yaitu sophia, yang berarti kebijaksanaan terkait hal-hal yang praktis, bukan teoritis. Saudara-saudara, kata hikmat, kata kebijaksanaan, bagi kita orang-orang Indonesia bukan sesuatu hal yang teramat asing, bahkan akrab. Karena di dalam sila yang keempat Pancasila, di sana disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini mengungkapkan tentang bahwa sistem Indonesia bukan hanya berdasar demokrasi kuantitatif, tetapi diarahkan dan didasari kepada kualitas hikmat, kualitas kebijaksanaan. Jadi, apapun itu, hikmat adalah sesuatu kecakapan untuk mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk mencapai hal yang dikehendaki. Namun, hikmat dan kebijaksanaan itu tegak lurus, mengacu kepada kebenaran dan ketuhanan. Dengan demikian, kedudukan hikmat dan kebijaksanaan itu ada pada hati yang percaya kepada Allah sebagai sumber kebenaran, hati sebagai pusat keputusan moral dan intelektual. Saudara-saudara, jadi siapa dan bagaimana yang sesungguhnya menjalani hidup dalam hikmat itu? Tema kebaktian saat ini adalah dalam hikmat Allah. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang 9, di sana diungkapkan bagaimana Salomo anak Daud meminta kepada Tuhan akan hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dengan demikian Salomo meminta kemampuan untuk menjadi hakim. Dan kata hakim tadi sudah diungkapkan berdasar kata hokma atau terkait dengan hikmat. Dan ternyata permintaan Salomo akan hikmat ini dikabulkan oleh Tuhan, bahkan Tuhan menambahkan yang tidak diminta, yaitu umur panjang dan kekayaan.
Dengan kata lain, Salomo meminta kearifan, hikmat, kebijaksanaan, atau kemampuan untuk menjalankan pemerintahannya dengan baik. Ia tidak meminta sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri. Ia meminta sesuatu yang dibutuhkan bagi rakyatnya, yaitu hikmat yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan di sisi yang lain, Allah yang pengasih dan pemurah mengabulkan dan menambahkan. Saudara-saudara, hikmat yang tegak lurus mengacu dan mengarah kepada Allah memang mesti dihayati berasal dari Allah. Oleh karena itu, ketika kita merasakan sukacita karena dianggap oleh orang lain memiliki pikiran, kemampuan, hikmat, bijaksana, baiklah kita menyadari bahwa itu berasal dari Allah, bukan sekedar olah pikiran manusiawi kita saja. Hikmat bermula dari ketakjuban pada Allah, Allah sebagai sumber hikmat yang telah memelihara kehidupan sejak purbakala hingga sekarang. Bukankah ketika Anda melakukan pekerjaan hari ini, kita perlu memikirkan dengan arif, merencanakan dan melaksanakannya. Bayangkanlah bagaimana Allah memelihara kehidupan semesta sejak zaman dulu hingga sekarang. Betapa besar hikmat yang dimiliki oleh Allah. Saudara-saudara, hikmat tidak hanya dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan seperti Salomo atau seperti tokoh-tokoh yang lain. Tetapi hikmat juga diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih ketika saat ini kita menghadapi situasi yang sulit. Tanpa hikmat, kita sangat mudah terjatuh untuk menghalalkan segala macam cara, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, dan melakukan kejahatan dengan kemasan yang seolah-olah tampak baik dan menarik. Kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita hanya hidup dengan apa yang kita inginkan dan menguntungkan diri sendiri, bukan dengan yang dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik bersama dengan semua orang. Dengan hikmat yang berasal dari Allah, kita menjadi memiliki arah hidup yang lebih baik. Dan jika kesulitan untuk melihat bagaimana konkretnya hidup lebih baik itu, bagaimana konkretnya hidup bersama dengan hikmat, kita bisa memalingkan wajah kita, mengarahkan dengan berfokus pada Yesus yang adalah roti dari surga. Ia yang menolong kita untuk merasakan apa hidup yang lebih baik karena hikmat. Yesus yang adalah hikmat dari Allah menghadirkan belas kasihan, menghadirkan damai sejahtera yang dari Allah untuk banyak orang, bukan hanya untuk dari diri sendiri. Hidup dalam hikmat. Hikmat dari Allah adalah hidup bersama dan meneladani Yesus yang berbelas kasihan dan senantiasa menghadirkan damai sejahtera bagaimanapun dan apapun kondisinya. Tuhan memberkati. Amin.
Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita menyatakan kesediaan kita untuk melakukan firman-Nya dengan menyanyikan PKJ 103, bait 1 dan 2. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena cinta kasih yang Kau berikan kepada kami, sehingga hikmat-Mu boleh menuntun setiap kehidupan kami. Bukan hanya menghadirkan damai sejahtera dan cinta kasih pada diri sendiri, namun juga bagi sesama dan dunia. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pemulihan dan kesembuhan yang Engkau berikan, sehingga setiap kami yang sakit boleh berangsur dalam proses pemulihan dan sembuh. Demikian juga kami tetap mengharapkan akan pemulihan dan kesembuhan bagi Bapak Ngationo, Bapak Suwadi, dan Bapak Gunawan Pracihnaningsih Rahmat. Kami mohon kiranya Engkau yang terus memberikan kegembiraan, sebab hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Kami juga mohon berkat-Mu Bapa untuk setiap persiapan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah di usia yang ke-76 tahun semakin dapat menghayati akan makna berkat kemerdekaan, sehingga sungguh-sungguh untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan keamanan, menghadirkan kemajuan ekonomi, dan juga semakin pulih di dalam setiap kesehatan akibat pandemi dan krisis yang panjang. Demikian juga Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk persiapan, pemberkatan, dan peneguhan pernikahan bagi Saudari Eko Prasti Sulistioningsih dengan Anggo Widi Asmoro yang direncanakan pada tanggal 29 Agustus yang akan datang. Biarlah setiap rencana Engkau ya sendiri yang akan berkehendak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap persiapan yang dilakukan. Demikian juga Bapa, ketika kami memasuki PPKM level 4 yang diperpanjang kemudian, kiranya kasih, kemurahan, limpahan berkat-Mu
memampukan kami untuk merasakan di dalam setiap kesulitan kehadiran-Mu yang memberi kekuatan. Bapa Surgawi, kami mohon kiranya Engkau hadir bagi setiap sahabat-sahabat kami yang bersuka cita dalam minggu-minggu ini, karena penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka yang dirayakan dalam ulang tahunnya. Kami serahkan Ibu Sudaryati, Nathanael Kurniawan Agus Minarso, Ibu Ismiatun, Alessandra, Agnegna Afi Evangelista, Princess Seril Kristania, Mayang Krisnanti Pertiwi, Agatha Christine Widyaning Tias, Nathanael Aditya Arta, dan sahabat-sahabat yang lain, kiranya Engkau tambahkan sukacita, kedewasaan, limpahan rezeki. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan gereja Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, sehingga apa yang dilakukan, dikerjakan, menyatakan kasih, kemurahan dan kemuliaan-Mu saja. Kami mohon kiranya Engkau hadir, menolong setiap para pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil kebijakan dengan tepat, dengan baik, sehingga kami dapat merasakan kemajuan di dalam penanganan kesehatan terkait dengan COVID-19 ini. Penanganan ekonomi, sehingga kami boleh merasakan perkembangan dan kemajuan yang dirasakan oleh setiap kami dan keluarga. Ketika di dalam kesulitan, biarlah kami senantiasa menyerahkan kepada-Mu dan kiranya Engkau hadir menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Dinyatakan bagi kita, Roma 11 ayat 33-35. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber berkat. Dengan penyertaan-Mu di masa sulit ini, kami masih bisa bekerja dan berusaha, dan kini kami membawa sebagian dari berkat-Mu itu sebagai persembahan kami. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga berguna membangun kehidupan bersama. Demikian hidup kami pun Kau pakai menjadi alat-Mu untuk menghadirkan kasih Allah bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia dengan hidup bijaksana. Sebab Kristus yang adalah hikmat Allah hadir bagi kita. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.